Pada hakikatnya, semua orang yang beriman kepada Al-Quran seharusnya adalah ahli Quran. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyuruh orang-orang beriman agar sholat witir setiap malam dengan kalimat "Awtiru ya ahlal Quran". Dalam kurung, sholatlah witir wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang kebaikan itu adalah karunia yang amat besar. Surat Fatir ayat 32. Manusia diklasifikasikan berdasarkan integritas interaksinya bersama Al-Quran. 1. Zalimun linafsi, dalam kurung orang yang menganiaya diri sendiri, adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidupnya, bahkan justru melanggarnya. 2. Muktashhid, orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun baru dapat sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, kadang kembali kepada Al-Quran, kadang menjauh kondisi muktashid. Ini sewaktu-waktu dapat berbahaya karena hanya selangkah lagi menuju kezaliman. Sebaliknya juga berpotensi menguntungkan karena hanya selangkah lagi menuju sabiqun bil khairat. Oleh karena itu, jangan jadikan muktashid sebagai pilihan hidup. 3. Sabiqun bil khairat, yakni orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran. Al-Quran telah tersimpan di dadanya atau di otaknya, hafal 30 juz selancar-lancarnya, hafalan surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Mereka paham isi Al-Quran sehingga selalu mentadabburi dan mengamalkannya, isinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka senantiasa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Namun mereka tetap rendah hati, dalam kurung tawadhu karena sabar. Karena sabar, bahwa kemampuan yang dia miliki semata-mata karena seizin Allah dan karunia Allah yang Maha Agung. Kelompok inilah yang dimaksud sebagai Ahlul Quran. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik Ahlul Quran. Sebaik-baik Ahlul Quran adalah Rasulullah SAW yang jelas besar perhatiannya terhadap Al-Quran. Jika kita ingin mendapatkan contoh nyata bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran, bacalah sirah kehidupan Rasulullah SAW. Begitu kuatnya interaksi beliau dengan Al-Quran sehingga dalam hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan sebutan Al-Quran Al-Hayy, dalam kurung Al-Quran yang hidup berjalan di tengah-tengah manusia. Adalah kepribadian Rasulullah SAW persis dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau omongan yang tidak enak di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika masih umur yang panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sekian muhadharah Ustaz Rafa. Langsung saja kita panggil Ustaz Idris. Tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada yang terhormat pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Iruniko Al-Mukarram Al-Arif Billah Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidz beserta keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula para teman-temanku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhitbah tentang bagaimanakah akhlak yang harus dimiliki seorang anak. Anak haruslah memiliki akhlak yang baik sejak dini agar dia hidup dicintai pada waktu besar. Jadi kita sejak kecil itu harus dididik agar kita itu baik sejak kecil, agar kita nanti dicintai pada waktu besar dan diridhai Allah, dicintai keluarganya. Anak yang baik nanti akan dicintai oleh keluarganya karena dia anak yang jujur dan masyarakat, dan juga wajib baginya menjauhi tingkah yang buruk seperti ngomong jelek, ngomong kotor dan lain-lain, agar tidak menjadi orang yang dibenci keluarga serta masyarakat. Karena anak itu kalau dia punya sifat buruk itu dibenci oleh masyarakat, seperti anak-anak muda zaman sekarang itu kenal potbrong, itu sakit itu. Kalau kalian tidak tahu, di hati orang malam-malam mau tidur kenal potnya tangi langsung kenal pot sakit hati. Dari tidur lagi mimpi di Mekah balik. Itu mau bangun gara-gara anak muda zaman sekarang banyak sekali. Nah, semoga kita tidak menjadi anak muda yang seperti itu ya. Mungkin sudah cukup sekian dari saya karena jamnya ini mepet ya. Kasihan beliau kata-kata hari ini. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi masyarakat. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung saja kita panggil Ustaz seterusnya, yaitu Ustaz Raul. Tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Bapak Syekh Muhammad Humaydi Syuhud berdiri saya di sini menerangkan tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 3 macam. 1. Usia 15 tahun bagi kaum laki-laki dan perempuan. 2. Mimpi melahirkan janin atau serupa bagi kaum laki-laki dan perempuan. 3. Adanya haid bagi perempuan pada usia 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami panggil Ustaz In'amul Maulana. Tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaidi Syur Al-Hafidh yang saya takdiri. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan menghafal Al-Quran yang saya cintai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga salat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan terang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan pada kesempatan muhadharah malam hari ini saya akan bercerita tentang bersyukur. Bersyukurlah kalian dengan semua apa yang diberi oleh Tuhan, maupun itu baik maupun buruk. Dan tata cara bersyukur adalah pandanglah bahanmu dan pandang atasanmu. Dan yang wajib disyukuri adalah bagi santri, kalian telah terpilih menjadi seorang yang menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Memang sulit menghafal Al-Quran, tapi jika jalannya yang sulit, maka jangan rubah tujuannya, tapi rubahlah caranya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita panggil Ustaz Qudus. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai, wabil khusus kepada keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Humaidi Syur Al-Hafidh yang saya takdimi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang memberi kita bisa berkumpul pada acara malam ini dan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang-terang, yakni ad-dinul Islam. Saya berdiri di sini akan menerangkan najis terbagi menjadi berapa najis itu? Satu, najis itu najis mu'aladah. Nomor 2 najis mukhaffafah. Nomor 3 najis mutawassithah. Najis mu'aladah yaitu najisnya anjing, babi, hutan dan yang anak salah satu dari binatang hutan itu.
Kalau tidak najis seperti sapi, kambing itu boleh dimakan. Kainnya. Ya, sapi Apanya? boleh dimakan. Kalau babi itu haram dimakan bagi orang Islam. Dimaafkan. Islam tak? Hah? Kan lepas Islam tak Ramadan. Ya, belajar dulu. Dia dah kita tu deh. Ambil. Najis Apa je tak? Najis mukhafafah yaitu kencingnya anak laki-laki yang belum makan kecuali susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Siapa? Ya. Asih. Nomor 3, najis mutawassithah yaitu seluruh najis yang selain di atas. Di bawah ada. Yang dimaksud anak dan najis mukhafafah adalah anak laki-laki saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil Ustaz seterusnya yaitu Ustaz Maulana. Tempat dan wudhu kami persilahkan. Sallallahu Muhammad. Kucing. Samina kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Quran Masyhur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Baidar Hafid dan kepada seluruh keluarga beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, yang saya banggakan juga teman-teman seperjuangan pondok yang Pondok Pesantren Rodotul Quran ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah dan berikan kepada kita kesehatan walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang yaitu asli dan Islam. Baik teman-teman, kita mungkin sudah viral, sudah tersebar di antara kita bagaimana itu cinta. Menurut kita cinta itu hanya sesuatu yang bagaimana itu ditulis di tangan, itu cinta sebelum itu cinta. Tapi di sini yang saya bahas bukan kepada cinta pada perempuan yang kita cintai, kepada guru orang tua. Yang saya bahas di sini adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi SAW, adibu awladakum ala thalathi khisalin hubbun nabiyukum wa hubbu ahli baiti wa qiraatul Quran. Artinya Rasulullah SAW bersabda, satu, hubbu nabiyukum, cinta. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah kepada anak-anak kalian tentang 3 hal. Nomor 1 yaitu hubbu nabiyukum, cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita cara membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Ya, kita harus melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau. Di sini sudah banyak diajarkan sunnah-sunnah. Tinggal bagaimana kita cara menjaganya. Menjaga itu sulit kawan, tidak semudah mencari.
Jadi kayak siwaan ya, itu prioritas. Di sini kan wajib itu. Bagaimana bisa wajib? Karena itu sudah perintah. Sesuatu yang diperintahkan oleh guru di pondok itu bisa menjadi wajib meskipun itu sunnah. Nah, itu dilakukan. Sunnah-sunnah yang lain, sholat sunnah gitu. Nah, cinta itu bukan hanya kata-kata, memang harus dibuktikan dengan nyata. Yang kedua, hubbu ahli baiti, yaitu cinta kepada cucu-cucunya, keturunannya Rasulullah SAW. Seperti saat ini adalah para habaib, para sayyidnya, itu keturunan Nabi. Nah, dari itu jangan sekali-kali kita membencinya, meskipun itu ada kesalahan dari para cucu-cucu, karena yang hanya bisa menegurnya hanya Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang ini sedang marak bagaimana orang yang mencaci para habaib, mengadu domba para dengan kiai salaf. Nah, itu kita jangan ikut-ikut, guys. Jangan ikut Pak Guru Gembul, sesat, bahaya. Karena kalau orang awam memang bisa ngatur, karena Pak Guru Gembul itu memakai teori, bukan memakai akidah. Kata ngaji kitab melok guru mama kufron sing makoli. Yang ketiga, qiraatul Quran. Nah, anak-anak kita itu nanti dididik dari kecil dengan cinta kepada Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Nah, dipelajari dari alif bata itu ngadeg lurus lah itu lagi. Nah, mulai dari kecil itu harus dipelajari. Kayak kita ya, alhamdulillah kita menjadi golongan orang-orang ahlul Quran. Tinggal bagaimana kita cara membuktikan cinta kita pada Al-Quran itu dengan cara menjaganya, dengan cara melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran, jauhi larangannya. Sedikit-sedikit gak apa, tapi kan kalau bisa istiqomah, jangan terus-terusan melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran. Hidupnya enak wis, pokok wis dua anak, tiga ini harus dipegang. Cinta kepada Nabi kita, cinta kepada keturunan Nabi kita. Yang ketiga, mengajari anak kita kepada Al-Quran. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Apa? Kata-katanya. Pecimu adalah lambang santrimu, maka jangan kau buang pecimu hanya untuk memperindah gayamu. Itu kata-kata dari saya. Tetap semangat menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekianlah muhadharah tadi yang disampaikan Ustadz Maulana. Dan kita lanjut Ustadz Adi. Spesialis. Dan yang ini Ustadz yang paling terakhir yang kita tunggu-tunggu dan yang kita nanti. Dan sekaligus beliaulah yang menutup Doa. acara muhadharah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren PPRK Al-Masyhur Kiai Haji Muhammad Junaidi Sultan Akhid beserta keluarga, dan tak lupa pula teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita
dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang peranan istri ideal. Dewasa. Tahu tidak peranan istri ideal itu apa? Kata istri yang Soalnya kita laki-laki bukan perempuan. Peranan istri ideal itu ada macam-macam. Yang pertama sebagai kekasih, yang kedua sebagai ibu, yang ketiga sebagai anak, empat sebagai sahabat. Sebagai kekasih, jadi istri yang itu harus bisa menjadi kekasih bagi suaminya, menjalin cinta yang romantis seperti seorang kepada kekasih yang dicintai, setia dan tidak mengingkari suaminya, apalagi mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Jadi istri itu harus setia pada suaminya dan harus nurut dan harus bisa menjalin cinta yang romantis kepada suaminya biar gak bosan suaminya. Yang kedua sebagai ibu maksudnya apa? Jadi istri itu harus bisa mengurus anak-anaknya ketika anaknya sakit, ketika anaknya mau ke sekolah, ketika anaknya mau makan. Yang ketiga sebagai anak-anak, jadi istri itu harus bisa menghormati kepada semua suaminya sebagai anak, menghormati terhadap orang tua. Nabi bersabda, bukan termasuk golonganku orang yang tidak belas kasih pada orang yang lebih kecil dan tidak mengetahui hak yang lebih tua. Yang keempat sebagai sahabat, maksudnya sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas, teman bicara dan teman diskusi untuk memecahkan masalah. Jadi ketika sang suami lagi banyak masalah, istri harus menjadi penengah atau penenang bagi suaminya. Dan itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaklumi karena saya manusia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.